Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Orohan. Jadi ini adalah part ketiga dari prediksi ujian madrasah matematika untuk tingkat MTS tahun 2021. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai latihan soal yang ada di materi kelas 7 dan kelas 8. Kali ini kita akan bahas mengenai kelas 9 ya. Kita mulai dari soal nomor 14. Di sini materi terkait bilangan berpangkat ya. Nah, di sini kita diberikan sebuah bentuk perkalian perpangkatan, yaitu 8 berpangkat 4 dikali dengan 8 berpangkat negatif 2 per 8 berpangkat negatif 3. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan bentuk paling sederhananya. Jadi ingat, untuk mengerjakan ini kita memiliki sifat yang harus dihafalkan, yaitu kalau misalkan ada x berpangkat n dikalikan dengan x berpangkat m, maka rumusnya itu adalah x berpangkat n tambah m untuk menyederhanakannya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita punya x berpangkat n per x berpangkat m, maka bentuknya nanti akan berubah menjadi x berpangkat n kurang m. Jadi dua rumus ini yang harus kita ingat untuk menyederhanakan suatu bentuk perpangkatan. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Di sini kan ada 8 berpangkat 4 dikali dengan 8 berpangkat negatif 2 dibagi dengan 8 berpangkat negatif 3. Kita selesaikan terlebih dahulu bagian atasnya ya. 8 berpangkat 4 ditambah dengan negatif 2 sesuai dengan aturan yang pertama tadi, dibagi dengan 8 berpangkat negatif 3. 4 tambah negatif 2 adalah 2, berarti 8 berpangkat 2 per 8 berpangkat negatif 3. Nah, berdasarkan sifat yang kedua, berarti kita ubah menjadi 8 berpangkat 2 dikurang negatif 3. Negatif kali negatif adalah positif, berarti 8 berpangkat 2 ditambah 3. Jadi hasil akhirnya adalah 8 berpangkat 5. Jadi opsi jawaban yang benar untuk soal nomor 14 adalah opsi B, 8 berpangkat 5. Sangat mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini ada sebuah soal terkait tentang bentuk akar. Di sini dituliskan ada akar 27 ditambah dengan 6 akar 3 dikurang 4 akar 12. Jadi untuk menyelesaikan bentuk seperti ini kemudian disederhanakan, kita pertama kita tuliskan ulang dulu soalnya. Nah, tipsnya untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya kita tinggal memperhatikan bentuk akar paling kecil. Jadi bentuk akar paling kecil kan sini kebetulan akar 3, berarti nantinya kita akan berusaha untuk membuat akar-akar yang lain, akar 27 dan akar 12 ini menjadi bentuk akar 3 juga. Biasanya sih gitu kalau misalkan soal-soal seperti ini. Nah, langkah-langkahnya itu pertama 27 ini kita tentukan dulu faktorisasi primanya, yaitu 3 berpangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini kita bisa ubah menjadi perkalian 3 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, sudah muncul tuh angka 3 yang akan kita buat menjadi bentuk akar 3. Nah, kemudian yang 12 juga kita bentuk jadi faktorisasi prima, yaitu 3 dikalikan dengan 4. 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya, berarti kita tuliskan 2 pangkat 2 begini. Nah, ini ada angka 3 juga sudah muncul yang akan nantinya berubah menjadi akar 3. Nah, berarti akar 27 tadi bisa kita ubah menjadi akar 3 dikali 3 berpangkat 2 sesuai dengan aturan akar M kali N itu sama dengan akar M kali akar N. Nanti berarti kita bisa pisahkan menjadi akar 3 dikali akar 3 berpangkat 2 gitu. Kemudian yang 6 akar 3 nya kita tuliskan kembali, 6 akar 3, kemudian kita lanjut kurang dengan 4 akar 12. 4 akar 12 kita ubah menjadi 3 dikalikan 2 berpangkat 2. Berdasarkan sifat yang tadi juga kita pisahkan, jadi 4 kali akar 3 dikalikan dengan akar 2 berpangkat 2. Nah, di sini coba perhatikan di bagian akar 3 berpangkat 2. Nah, ini bisa kita ubah karena akar dengan berpangkat 2 itu saling menghabisi, berarti yang tersisa hanyalah angka 3-nya. Berarti angka 3-nya kita tuliskan di depan. 3. Kemudian akar 3-nya kan masih ada, kita tuliskan di bagian belakang. Lanjut, 6 akar 3 kurang 4 kita kalikan dengan ini. Pangkat 2 dan akarnya saling menghabisi, berarti yang tersisa adalah angka 2, akar 3. Nah, 4 kali 2 kan masih bisa kita kalikan. Kita kalikan terlebih dahulu, kemudian nanti kita sederhanakan bentuk ini nih.
jadi 8 akar 3. Nah, karena semua bentuknya sudah dalam bentuk akar 3, berarti kita tinggal mengoperasikan koefisien dari akar 3. Yang mana itu koefisien? Koefisien itu yang ada di depan-depan akar 3, yaitu 3, 6 dengan negatif 8. Berarti kita tuliskan 3 tambah 6 kurang 8 tutup kurung dikalikan dengan akar 3. Kenapa? Karena semuanya di belakangnya ada akar 3. Nah, kemudian kita tinggal hitung. 3 tambah 6 itu 9, 9 kurang 8 itu 1. Berarti 1 akar 3, atau kita tuliskan juga menjadi akar 3 saja. Sehingga jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah opsi D, yaitu akar 3. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 16. Di soal nomor 16 ini kita akan membahas mengenai soal yang terkait dengan merasionalkan pecahan bentuk akar. Jadi di sini disediakan sebuah pecahan, yaitu 10 per akar 5 kurang akar 3. Berarti kita tuliskan dulu soalnya 10 per akar 5 kurang akar 3. Nah, cara untuk merasionalkan suatu pecahan bentuk akar itu kita kalikan dengan bentuk akar sekawannya. Jadi akar sekawan dari bentuk yang negatif itu adalah yang positif. Berarti kita kalikan bentuk sekawannya itu adalah akar 5 ditambah dengan akar 3. Jadi bagian pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 5 ditambah akar 3. Jadi kita kalikan dengan akar 5 tambah akar 3 per akar 5 tambah akar 3. Jadi atas dan bawah dikalikan dengan akar 5 tambah akar 3. Oke, berarti kita tinggal lakukan operasi perkalian. Jadi 10 kita kalikan dengan akar 5 tambah akar 3 dibagi dengan ini. Kalau misalkan suatu pecahan bentuk akar yang bentuknya seperti ini saling dikalikan, maka hasilnya itu kita bisa gunakan prinsip selisih kuadrat. Jadi akar 5 berpangkat 2 kurang akar 3 berpangkat 2. Berarti kita peroleh hasilnya itu kita kali masuk dulu. Jadi kita kali masuk, berarti 10 dikali akar 5 adalah 10 akar 5. 10 dikalikan dengan akar 3, berarti ditambah dengan 10 akar 3. Untuk bagian penyebut, akar 5 berpangkat 2, berarti akar dengan pangkat 2 nya saling habisi, tersisa 5. Ini begitu pula juga yang ini, sama, tersisa adalah 3. Sehingga hasilnya menjadi 10 akar 5 ditambah dengan 10 akar 3 per 2. Semuanya kita bagi dengan 2 juga bisa. Jadi ini sisa 5, ini sisa 5. Berarti jawaban paling akhir dari soal nomor 16 adalah 5 akar 5 ditambah dengan 5 akar 3. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini adalah yang bagian C, 5 akar 5 tambah 5 akar 3. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, kita lanjut ke soal nomor 17. Di soal nomor 17 ini kita diberikan soal cerita terkait tentang notasi ilmiah. Jadi dikatakan di sini, suatu roket diterbangkan menuju luar angkasa dengan kecepatan 762.000 meter per second. Nah, jika kecepatan roket tersebut akan dituliskan ke dalam notasi ilmiah, kira-kira bentuknya seperti apa? Nah, jadi sebelum kita menyelesaikannya, adik-adik perlu ingat bahwa bentuk umum notasi ilmiah itu adalah sebagai berikut. Notasi ilmiah harus dituliskan dalam bentuk A dikalikan dengan 10 berpangkat N. Jadi hanya ada satu angka di depan koma. Sisa angka yang lain itu harus berada di belakang koma, kemudian dikalikan dengan 10 berpangkat N. Nah, karena di sini adalah 762.000, kan satu angka yang paling depan itu akan kita sisakan di depan koma, sehingga nantinya berubah menjadi 7, bla 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 kali 10 berpangkat sesuatu. Nah, untuk menentukan angka di belakangnya 7 ini, kita tinggal lihat ada angka apa saja sih di depannya angka 7 ini. Ternyata di sini ada angka 6, 2, 0, 0, 0. Jadi angka 000 yang paling belakang ini kita tidak masukkan ke dalam bentuk umum notasi ilmiah, hanya angka-angka selain angka 0. Tetapi kalau misalkan nanti ada angka 0 di tengah-tengah dua buah bilangan yang ada di angka tersebut, itu tetap dituliskan. Tapi kebetulan di sini angka-angka 0-nya itu berada paling belakang, sehingga ini dapat diabaikan gitu.
Jadi yang tersisa di sini hanyalah 62. Kemudian pangkatnya kan kita mau tuliskan tuh. Pangkatnya ini kita bisa peroleh dengan menghitung ada angka apa saja sih jika kita tuliskan koma di sini setelah angka 7. Jadi ada angka berapa? Ada 6, 2, 0, 0, 0. Berarti banyaknya ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini pangkatnya kita tuliskan adalah pangkat 5. Sehingga jawaban untuk soal nomor 17 ini adalah 7,62 kali 10 berpangkat 5. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang bagian A, yaitu 7,62 kali 10 pangkat 5 meter per second. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 18. Di soal nomor 18 ini kita disediakan soal cerita terkait translasi atau transformasi geometri. Jadi di sini kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Pada bulan Januari tahun 2021 telah terjadi kecelakaan pesawat dan tenggelam di laut. Berdasarkan hasil pemantauan, diperkirakan lokasi kecelakaan berada di titik B, X, Y. Dan tim SAR sekarang berada pada koordinat titik A 8,-1. Untuk menuju lokasi titik B, tim SAR menggunakan translasi yaitu -2,-3 untuk sampai di sana. Maka yang ditanyakan di sini adalah koordinat titik B-nya. Nah, untuk menyelesaikan ini sangatlah mudah. Pertama, kita menuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Jadi titik awalnya kan di A 8,-1. Kemudian akan dilakukan translasi sebesar -2, -3. Ini translasi ya. Kemudian yang ditanya adalah B, X, Y. Nah, untuk mendapatkan koordinat X, Y-nya ini kita tinggal menjumlahkan. Jadi translasi itu pergeseran. Pergeseran itu berarti tinggal dijumlahkan. Berarti caranya itu adalah B, X, Y-nya bisa diperoleh dengan ini. Kita jumlahkan koordinat di X pada titik awal itu kita jumlahkan dengan yang ada di sini. Berarti 8 kita jumlahkan dengan -2, koma yang -1 tadi ini kita jumlahkan dengan -3. -1 ditambah dengan -3. -3 ini berasal dari nilai translasi yang ini ya, yang di bawahnya. Dan tutup. Kemudian kita tinggal jumlahkan seperti biasa deh. 8 tambah -2 adalah 6. -1 ditambah -3 adalah -4. Berarti opsi jawaban yang benar dari soal ini adalah opsi yang bagian B, yaitu 6,-4. Sangat mudah dan sangat cepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kita lanjut ke soal nomor 19 ya. Soal nomor 19 ini terkait dilatasi dalam transformasi geometri. Jadi diketahui suatu titik M -4,2 akan dilakukan proses dilatasi dengan skala, yaitu titik pusat 0 dan juga skalanya adalah 2. Nah, yang ditanya adalah bayangan titik M kira-kira berada di koordinat mana. Jadi ingat, dilatasi itu adalah pergeseran ukuran. Jadi kalau misalnya kita membahas pergeseran ukuran, berarti kita tinggal menggunakan skalanya ini dan mengalihkannya dengan titik awal. Jadi karena dia berdasarkan titik pusat 0,0, berarti kita tidak memerlukan cara tambahan. Hanya cukup mengalihkan skalanya 2 ini terhadap titik awal M. Jadi caranya sangat mudah. Kita tuliskan terlebih dahulu M -4,2 akan dilatasi terhadap 0,2. Ini caranya kita tinggal kalikan koordinat X dari M tadi dengan skalanya 2. Berarti -4 kita kalikan dengan 2, kemudian koma 2 kita kalikan dengan 2 juga. 2 yang pertama itu berdasarkan yang ini, 2 yang kedua itu berdasarkan skalanya. Jadi angka yang 2 di ini berdasarkan dari skala. Kemudian kita bisa memperoleh hasilnya itu adalah -4 kali 2 -8. 2 kali 2 adalah 4. Jadi jawaban untuk soal nomor 19 ini adalah opsi D, yaitu -8,4. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 20 ini kita diberikan sebuah persamaan kuadrat. Jadi kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi kita coba tuliskan terlebih dahulu soalnya, yaitu X berpangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Jadi cara untuk menyelesaikannya, kita akan
mengalihkan koefisien di depan X berpangkat 2 yaitu angka 1 di sini kita kalikan dengan positif 20 yang ada di belakang. Hasilnya kan 20 ya. Nah, positif 20 ini kita akan cari faktor-faktornya apa saja sih yang ketika dijumlahkan itu mendapatkan nilai 9 atau positif 9 yang ada di depan sini. Nah, angka yang tepat dari faktor 20 yang ketika dijumlahkan dapat 9 itu tidak lain dan tidak bukan adalah 4 dikali dengan 5. Karena 4 ditambah 5 itu hasilnya adalah positif 9 sesuai dengan angka yang ada di tengah. Sebenarnya itu faktornya 20 itu banyak. Ada negatif 4 kali negatif 5, ada 2 kali 10, negatif 2 kali 10 dan seterusnya. Tapi yang cocok untuk jawaban akar-akar persamaannya itu adalah yang 4 dan 5 ini. Sehingga 4 dan 5 ini kita tuliskan sebagai berikut. Jadi X-nya, ini kan variabelnya itu X semua, berarti di sini kita tuliskan 2 kurung, kemudian kita tuliskan dua-duanya itu X. Karena yang kita ambil itu adalah 4 kali 5, positif 4 kali 5, berarti positif itu identik dengan tanda tambah, berarti positif 4, yang ini positif 5. Sama dengan 0, jangan lupa. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ini, kan di sini ada perkalian dua buah bilangan yang hasilnya 0. Berarti mau tidak mau salah satu nilai X tambah 4 atau X tambah 5 ini adalah 0. Berarti kemungkinan yang pertama X tambah 4 yang 0. Berarti kita peroleh nilai X-nya itu negatif 4. Dari mana? Dari positif 4 ini pindah ke ruas kanan gitu. Kemudian lanjut. Ini adalah X1-nya. Kemudian untuk X2-nya itu kita peroleh dari sini. X tambah 5 yang sama dengan 0. Berarti kita peroleh X-nya itu sama dengan negatif 5. Jadi ini adalah X2-nya. Sehingga jawaban yang benar untuk soal ini itu yang X1-nya negatif 4 atau X2-nya itu negatif 5. Jadi boleh tertukar dengan posisinya ini. Tinggal disesuaikan. Jadi jawaban yang benar adalah opsi yang C, yaitu X1-nya negatif 4 dan X2-nya negatif 5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi di soal nomor 21 ini kita akan membahas soal cerita terkait tentang bangun ruang sisi lengkung khususnya di bola. Jadi setengah bola ya yang akan kita bahas. Jadi di sini dikatakan ada sebuah setengah bola dengan jari-jari 9M akan diisi dengan air. Jadi yang ditanya itu adalah berapa volume air yang dimuat oleh penampungan yang berbentuk setengah bola tersebut. Nah, jadi sekedar informasi sebenarnya volume bola yang utuh itu, kan rumusnya seperti ini, 4/3 kali V kali R berpangkat 3. Karena yang di sini yang diketahui adalah setengah bola, berarti rumus setengah bola yang akan kita gunakan. Bedanya apa dengan yang utuh? Bedanya hanya ada kali 1/2 di bagian depannya. Berarti rumusnya yang di belakangnya sama, 1/2 dikali 4/3 V kali R berpangkat 3. Jadi bedanya hanya di bagian setengahnya. Nah, karena jari-jarinya 9, berarti kita ganti jari-jarinya. 4/3 kali V. V-nya tidak perlu diganti ya, karena opsi semua jawabannya itu ada V-nya. Berarti V-nya tidak perlu kita ganti menjadi 22/7 atau 3,14. R-nya 9 ya tadi, kali 9 berpangkat 3. Nah, di sini ada 4 yang bisa kita bagi dengan 2. Itu kan kita dapat sisanya adalah 2. Nah, berarti kita tuliskan 2/3 dikali V dikali 9 pangkat 3 atau 9 kali 9 kali 9. Nah, karena 9 dibagi 3 itu bisa, hasilnya itu 3, berarti kita bisa memperoleh hasilnya sekarang, yaitu ini 2 dikali 3 kali 9 kali 9, yaitu 6 kali 81. Coba kita hitung, 81 kali 6 berarti 648. Berarti jawabannya nanti adalah 486 V. Jadi ingat tulis V-nya ya, tadi saya sempat lupa, jadi sorry. Jadi jawabannya adalah yang bagian C, 486 V. Ingat satuannya kalau volume dia pangkat 3, yaitu M berpangkat 3. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 22. Soal nomor 22 ini kita diminta untuk menentukan rumus dari luas permukaan sebuah tabung tanpa tutup. Jadi, di sini dikatakan bahwa jari-jari alasnya itu A, jadi R-nya itu A, sedangkan tinggi tabungnya itu adalah B. Jadi ini bukan berupa angka ya, nilai jari-jari dan tingginya, tapi dalam bentuk huruf. Jadi untuk mengingatkan kembali rumus dari luas permukaan tabung sebenarnya sangat mudah, yaitu 2 kali lingkarannya ini bagian alas dan bagian tutup ya, ditambah dengan 1 selimut. Nah, rumus lingkaran itu sendiri seperti yang kita tahu adalah VR berpangkat 2. Nah, rumus selimutnya tabung itu adalah 2VRT atau keliling dikali tinggi tabung. Nah, ini adalah rumus untuk yang tabungnya memiliki tutup. Tapi bagaimana kalau misalnya tabungnya tanpa tutup? Jadi luas permukaan tabung tanpa tutup itu sedikit berbeda. Tanpa tutup berarti otomatis bentuk alas yang lingkaran itu hanya berada di bawah. Jadi hanya ada satu lingkaran di bagian alas. Jadi satu lingkaran ditambah dengan satu selimut, itu adalah rumusnya. Lingkaran itu sendiri rumus luasnya adalah VR berpangkat 2, sedangkan rumus untuk selimut itu sendiri adalah 2VRT. Nah, karena di sini masih menggunakan R dan T, kita coba substitusi nilai R-nya A, T-nya B. Berarti V A berpangkat 2 ditambah 2VAB. Ini adalah jawabannya, tapi ternyata di opsinya tidak ada. Berarti kita harus faktorkan terlebih dahulu. Karena di sini sama-sama ada V dan A. Ini ada V, ada A. Berarti ini ada V, ini ada A, ini ada V, ada A. Berarti kita keluarkan atau kita faktorkan keluar. Karena di sini A-nya pangkat 2, berarti masih ada A pangkat 1 ditambah dengan yang ini yang tersisa adalah 2B. Karena V dengan A-nya kan sudah dikasih keluar, yang tersisa hanyalah 2 dan B yang ada di sini. Hingga jawaban dari soal ini itu adalah opsi bagian C, VA dikalikan dengan A tambah 2B. Jadi kalau misalnya masih bingung tentang soal ini, nanti tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 23. Di soal nomor 23 ini masih terkait tentang bangun ruang sisi lengkung. Di sini dikatakan Wawan memiliki 4 buah tabung. Ingat, tabung. Pada suatu hari ia ingin mewarnai masing-masing sisi bagian luar dari keempat tabungnya itu dengan warna yang berbeda. Jadi kata kuncinya ini adalah warnanya itu berbeda. Maka yang ditanyakan di sini adalah banyaknya warna yang harus disiapkan Wawan adalah berapa warna. Jadi ini soal ini terkait tentang unsur-unsur dari tabung. Jadi tabung itu sebenarnya punya berapa sisi sih? Karena dibilang di sini masing-masing sisinya dari 4 tabung tersebut harus berwarna berbeda. Jadi ingat, satu tabung itu memiliki 3 sisi. Memiliki 3 sisi. Sisi mana saja? Sisi alasnya yang bawah, alas bawah, ada alas atas, dan juga ada sebuah selimut. Jadi ada sebuah selimut. Makanya dia ada 3. Nah, karena Wawan punya 4, berarti 4 kita kalikan dengan 3. Itu hasilnya adalah 12. Nah, karena 4 tabungnya memiliki 12 sisi, otomatis warnanya harus beda-beda. Berarti warna yang harus disiapkan Wawan untuk mengecat atau mewarnai tabung tersebut adalah opsi C, yaitu 12 warna. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Nah, kita lanjut ke soal nomor 24. Di soal nomor 24 ini disediakan 2 buah gambar yang terkait tentang segitiga kongruen. Jadi dikatakan di soalnya juga bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Nah, di sini dikatakan ada informasi tambahan juga bahwa AC itu sama dengan DF. Jadi AC itu sama dengan DF. Ini ya, AC sama dengan DF. Kemudian segitiga ABC dan segitiga DF ini memiliki satu sudut yang sama. Sudutnya itu yang diketahui sama itu adalah sudut ABC, yaitu yang ini, dan juga sudut FDE yang ini. Nah, yang ditanya di sini adalah sudut FED itu berapa. Jadi sudut yang FED ini berapa kira-kira. Jadi untuk menyelesaikan ini, karena dia kongruen,
arti dari kongruen itu adalah sama persis sudut-sudutnya, dan juga sisi-sisi yang bersesuaian itu besar sudutnya sama. Jadi di sini sebenarnya kalau kita perhatikan baik-baik dengan seksama, bentuk segitiga ini pasti sama persis. Tapi karena dilakukan rotasi, maka bentuknya berbeda. Jadi kalau misalkan kita mau rotasi segitiga FDE ini supaya dia menjadi segitiga yang segitiga ABC ini, nanti gambarnya akan sebagai berikut. Jadi segitiga ini berubah menjadi gambar yang ada di bawah sini. Nah, karena yang ditanya adalah sudut FED itu yang ada di sini, berarti kita tinggal lihat bentuknya. Bentuknya kan ini sama dengan ini. Karena pengertian dari kongruen itu tadi sisi-sisi yang bersesuaian itu sama, dan juga sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Berarti otomatis di sini besar sudutnya ada 65 derajat. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 24 adalah 65 derajat. Jadi kalau misalkan nanti adik-adik pengen tahu kalau di sini sudutnya berapa, sudutnya ini tinggal lihat angka yang ada di sini, yaitu 60. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen tahu besar sudut yang ada di sini, sudutnya ini bisa diperoleh dari 180 dikurang 65 ditambah 60. Sehingga kita peroleh 180 dikurang 125, yaitu sama dengan 55. Ini kalau misalkan yang ditanya yang FDE ya, seperti itu. Tetapi tetap jawaban yang benar untuk kali ini adalah opsi D. Itu dia materi terkait segitiga kongruen. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Di soal nomor 25 ini adalah soal cerita terkait kesebangunan segitiga. Ayo baca soalnya bersama-sama. Di sini dikatakan ada seorang siswa yang tingginya 1,6 meter, berdiri di samping pohon yang mempunyai bayangan 5 meter. Jika bayangan siswa itu adalah 2 meter, yang ditanya adalah berapa tinggi pohon yang sebenarnya. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Ada seorang siswa yang berdiri di samping pohon. Misalkan pohonnya kayak gini. Pohonnya ada warna hijaunya, ada batangnya. Kemudian dibilang bayangan pohon dan bayangan orang itu memiliki ukuran tertentu. Jadi bayangan pohonnya itu adalah 5 meter. Misalkan dari ujung sini ke sini itu adalah 5 meter. 5 meter. Sedangkan bayangan orang itu adalah 2 meter. Jadi 2 meternya itu dari sini ke sini itu 2 meter. Kemudian yang ditanyakan itu adalah tinggi pohon yang sebenarnya. Jadi misalkan tinggi pohonnya itu X, yang ditanya itu nilai X-nya berapa. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita hubungkan ujung paling atas pohon ke arah bayangan paling ujung, itu kita memperoleh dua buah segitiga yang sebangun. Jadi kita gunakan prinsip kesebangunan segitiga untuk memperoleh jawabannya. Tadi kan kita sudah punya juga tinggi manusianya atau siswanya itu 1,6 meter. Berarti kita bandingkan sebagai berikut. Jadi pertama siswanya ya, siswanya dulu kan tinggi sebenarnya 1,6, kita bagi dengan bayangannya yaitu 2. Itu sama dengan tinggi pohon yang sebenarnya dibagi dengan bayangan yaitu 5 meter. Jadi kita harus perhatikan betul posisi dari angka-angka ini. Jadi yang di atas itu adalah tinggi pohon yang sebenarnya, yang di bagian bawah itu adalah tinggi bayangannya. Nah, kita lakukan operasi kali silang. Berarti 2 kali X itu 2X sama dengan 5 dikali 1,6. 5 kali 1,6 itu adalah 8. Berarti kita tulis ini 8. Berarti kita peroleh nilai X-nya itu adalah 8. Kita bagikan dengan 2 sehingga jawabannya adalah 4 meter. Berarti jawaban yang benar adalah opsi yang A. Seperti itu. Jadi itu dia tadi soal-soal prediksi ujian madrasah mata pelajaran matematika tingkat MTS tahun 2021. Itu khususnya materi kelas 9. Jadi kalau misalnya suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.